Bisa dibanting-banting, bisa dicelup ke air, tapi performa kameranya tetap tangguh. Ini dia Tecno Camon 50, handphone entry level dari Tecno, kakaknya si Camon 40 yang beberapa waktu lalu sempat bikin gempar di kelas entry level karena performa kameranya. Hai Sobat Hakong, ini dia Tecno Camon 50, upgrade terbaru dari seri Camon 40. Jadi buat yang belum tahu, seri Camon ini emang dibuat Tecno untuk handphone yang fokusnya ke kameranya. Cuma seri Camon baru-baru ini tuh naik peminatnya karena lonjakan kualitas di Tecno Camon 40. Terutama yang seri Pro sih, itu emang handphone di luar nalar sih menurutku. Bahkan kemarin aja stoknya udah sempat goib, hilang entah kemana. Nah, yang aku bawa sekarang ini adalah Tecno Camon 50 yang basic. Untuk segi harganya, dia emang lumayan naik ya dari seri Tecno Camon 40 yang basic. Buat di e-commerce, Tecno Camon 50 yang paling murah ini dibanderol di harga 3,6 jutaan. Sedangkan di Tecno Camon 40 yang basic itu dia dibanderol di harga 2,7 juta. Jadi naik sekitar 1 jutaan lah. Mungkin karena efek harga RAM yang naik juga kali ya. Untuk perbandingan spesifikasi antara Tecno Camon 50 dan Tecno Camon 40 bisa kalian lihat di sini tuh. Bisa kalian pause atau kalian screenshot aja tabelnya. Ya intinya sih dari segi chipset dia nggak terlalu naik signifikan lah. Normal guys. Dari Helio G100 ke Helio G200. Untuk kali ini kita lihat bareng nih upgrade-nya apa aja. Untuk kameranya di sini tertera 50 megapiksel Sony Lithia 700C Ultra Night Camera. Tapi di sini udah ada keterangannya dia plus OIS. Sebenarnya sama kayak versi sebelumnya, cuma di sini ada tambahannya 8 megapiksel lensa ultra wide. Nah, ada juga flash snap super zoom ya, yang sebenarnya di seri sebelumnya ada juga ada flash snap, cuma kalau nggak salah dia nggak ngebawa ender super zoom ini nih. Dan yang paling kelihatan upgrade-nya ini tuh ada di IP rating 69K nih. Yang dimana untuk handphone entry level ini sebenarnya udah termasuk fitur yang mewah. Jarang ada yang punya. Jadi dia udah ada dust dan water resistant. Beda sama tahun lalu yang dia cuma dapat IP rating 68. Lalu kita pindah ke bagian belakang nih. Yang di sini kita bisa lihat nih baterainya tuh naik dari sebelumnya 5200 ke 6500 mAh. 45 watt supercharge ya. Untuk layarnya ini ada di 1,5K 144 Hz. Ini sebenarnya cuma gimmick aja ya. Karena sebenarnya untuk chipsetnya Helio G200 Ultimate itu tuh nggak support sama 1,5K dan 144 Hz. Nah, tapi di brightness-nya di sini udah diklaim nih di 4500 nits yang dimana ini udah cukup banget sih buat dibawa ke tempat-tempat terbuka yang terpapar langsung sama sinar matahari. Tambahan sama adanya double corning glass ini yang bikin layarnya jadi makin tangguh. Nah, kalau untuk RAM nih, RAM yang ada di bagian depan ini kan tulisannya 16 GB ya. Sebenarnya ini udah ada tambahan dari virtual RAM ya guys. Jangan sampai salah paham. Aslinya sebenarnya cuma ada di 8 GB nih. Lalu ada tulisan dia 8 GB extended RAM yang sebenarnya itu cuma gimmick aja. Oke, sekarang langsung kita buka aja apa aja yang ada di dalam box Tecno Camon 50 ini. Yang pasti kita dapat device-nya ya. Kita buka belakangan aja. Ada clear case ya. Ini soft case. Ada charging adaptor 45 watt, USB Type-C, dan ada SIM tray ejector-nya. Dan ini manual book ya yang tadi ya. Manual book sama warranty card nih biasanya. Oke, nah ini dia penampakan dari Tecno Camon 50. Wih, cakep ya. Dia sekarang pakai desain yang rounded gitu, jadi kelihatan lebih clean. Nah, terus kalau kalian lihat di bagian belakangnya ini nih, modul kameranya dia ngingetin kita sama desain modul kamera Samsung S26. Jadi di bagian kameranya dia ada kayak frame rounded gitu. Nah, cuman kalau dibandingin sama S26 Ultra, dia sisinya lebih rounded ketimbang Samsung punya. Nah, sukanya
di sini Canon tetap mempertahankan ciri khas Canon 40 yang ada dual tone warnanya nih, yang ditaruh di dekat kamera, jadi kayak dia khasnya Canon banget. Ditambah sesuai tagline-nya, di dekat kamera dia tetap ada indikator LED warna merah, jadi dia bakal nyala kalau kita pas lagi ngerekam, jadi kayak ala-ala recorder gitu. Asik ya. Di bagian depan, bezel layarnya juga lumayan tipis nih untuk handphone kelas 3 jutaan dengan posisi kamera di bagian tengah sini. Di bagian sisi kanan, nih ada tombol power, volume up and down, dan di bagian atas ada IR blaster dan speaker. Di samping kiri, nih ada one tap button buat macam-macam shortcut. Nanti kita akan bahas juga ya. Terus di bagian bawah ini ada soket Type-C, speaker, dan juga SIM tray. Oke, sekarang kita nyalain nih Canon 50. Nah, salah satu hal yang aku suka dari Canon itu, waktu dinyalain dia animasinya lumayan asik nih. Nggak boring, fresh aja rasanya. Jadi dia kayak nampilin Ella, karakter atau maskot AI asisten dari Tecno. Nah, salah satu upgrade yang aku suka dari Canon 50 ini, dia OS-nya udah pakai iOS 16 by Tecno. Jadi dia UI-nya lebih rapih dan menarik gitu. Bisa kalian lihat nih, mulai dari control centernya dia udah kelihatan minimalis dan modern gitu. Icon aplikasi yang bisa di custom sesuai selera kita, juga ada beberapa pilihan shape nih untuk kalian pilih. Dan ini juga bisa dibesar kecilin, ya pokoknya sesuai selera kalian lah. Terus ditambah lagi icon aplikasi ini tuh bisa kalian panjang pendekin sesuai sama selera kalian. Biasanya kan ada yang ditata-tata biar estetik gitu, nah itu bisa banget nih. Icon di setting juga kelihatan lebih fresh dengan desain yang rounded gini, dan tata letaknya pun rapi banget. Jadi enak buat dilihat mata. Dan gak bikin kita kesusahan buat cari-cari settingan yang kita mau. Di iOS 16 ini sebenarnya banyak banget yang bisa kalian explore. Salah satu yang aku suka, dia itu banyak banget pilihan wallpapernya nih. Jadi dia ngasih banyak banget opsi menarik dan ini bisa di custom-custom. Contohnya ada 3D wallpaper ini. Nah, dia kayak ngasih efek 3D ke wallpapernya. Dan kerennya, dia tuh nggak cuma bisa diterapin di lock screen aja, tapi juga bisa diterapkan di home screen juga. Nah, jadi aplikasinya ini tuh kayak ada efek ketimpa sama wallpapernya. Tapi tenang aja, ini nggak akan ganggu penggunaan aplikasinya. Terus juga 3D ini bisa diterapin ke foto custom kalian juga. Jadi nanti foto kalian kayak ada efek gironya gitu. Keren banget ya. Nah, cakepnya iOS 16 ini tuh jadi makin gacor dengan adanya tombol shortcut one tap button yang bisa kalian atur fungsinya mau dipakai buat apa di bagian setting. Kalau one tap button, nah, jadi kalian tuh bisa atur gitu loh long tap-nya ini mau dipakai buat apa. Di sini pun banyak banget pilihan shortcut-nya di sini. Nah, buat single tap-nya ini khususon buat flash memo. Sebenarnya flash memo itu tuh fungsinya mirip-mirip sama screenshot, tapi bedanya di sini informasi yang kesimpan bisa kalian olah lagi dengan bantuan si Ella. Sebagai contoh, misalnya kita buka TikTok. Selamat malam, Mas Ridwan. Nah, kalian tinggal tap aja nih. Mas, yang Anda bisa baca saat ini kondisi perang AS dan juga Iran itu bagaimana? Kita lihat. Nah, informasi yang kalian tangkap di sini tuh bisa kalian olah lagi nih. Praktis banget kan? AI di iOS 16 ini tuh terbilang banyak pol ya. Jadi kalian bisa lihat nih di bagian paling kiri home screen. Nah, di situ bakal nampilin banyak nemen pilihan AI yang kalau kita bahas satu persatu, durasi video ini bakal panjang banget ya. Jadi nanti kalian bisa explore sendiri aja kalau kalian beli handphone ini. Jangan kalau harus beli handphone ini ya. Buat refresh rate-nya sendiri, kalian bisa pilih nih mau pakai mode yang mana. Nah, kalau kalian lihat, ini juga udah support 144 Hz nih. Tapi waktu aku coba scroll nih, nah layarnya tuh emang mulus sih ya.
Tapi feel-nya tuh lebih ke 120 Hz, bukan 144 Hz. Tapi kalau kalian bukan orang yang suka main game kompetitif, harusnya ini nggak ngaruh-ngaruh banget sih. Untuk layarnya, dia ada dua mode, ada original sama bright. Dua-duanya udah 100%, sRGB fiturnya juga udah 100%. Tapi kalau dilihat di mode original, dia 96%, dan brightness-nya mendekati 700 nits. Dan angka ini udah gede banget sih untuk kelas entry level. Untuk kameranya udah kita bahas ya tadi, dan lensa utamanya dia pakai lensa kamera sebesar 50 megapiksel dengan sensor Sony, dan kamera satunya dia pakai resolusi 8 megapiksel ultra wide, dan kamera sisa yang ada di bawah sendiri ini sebenarnya cuman ya buat gimmick tambahan ya. Untuk kamera selfie-nya dia ada di resolusi 32 megapiksel, beda sama versi Pro-nya ya yang dia udah 50 megapiksel dan ada lensa tele-nya. Nah, sekarang kita coba nih kameranya. Coba bentar aja. Jadi kalau kalian lihat preview kameranya, nah dia udah lumayan akurat ya sama warna objek aslinya. Cuman ya kayak handphone entry level biasanya, dia kualitas previewnya nggak sebagus hasil setelah dijepret. Dan di sini selain hasilnya oke banget, dia modenya juga ada banyak nih, sambil aku bacain sedikit-sedikit ya. Seperti biasa, nih ada video AI Art Gallery, Flash Snap, Portrait, Super Night, dan banyak banget nih bisa kalian explore sendiri ya. Nah, sekarang kita mending langsung nyoba aja kali ya buat kameranya. Oke guys, ini dia penampakan kamera depan dari Tecno Camon 50 di resolusi 2K 30 fps ya. Kita bahas soal dynamic range-nya dulu. Ya sebenarnya standar aja sih, karena kalau misalkan kita lihat gedung yang ada di belakang itu masih kelihatan. Cuman kalau misalkan kita arahin ke awan, dia sebenarnya kelihatan sih, cuman kayak arang-arang aja. Tapi ini juga mendung sih. Tuh. Oke, sekarang kita coba buat lari-lari kali ya. Ini habis hujan guys. Tuh, ini tanpa steady mode ya. Agak becek ya guys. Oke, ini tanpa steady mode. Nah, kalau yang ini dia pakai steady mode, tetap dengan resolusi 2K ya. Tuh, dia emang stabil, lebih stabil daripada yang tadi. Tapi somehow dia kayak nge-crop gitu guys. Tuh, dia agak memotong bagian, agak ngezoom gitu. Kita berpindah di resolusi 1080 60 fps. Tuh, secara dynamic range tuh masih sama ya guys, kayak kelihatan tapi dikit aja gitu, tapi kalau gedung masih kelihatan. Oke, kita coba lagi buat lari-lari ya. Kayak gini guys. Oke, berpindah ke steady mode-nya. Jadi untuk steady mode kalau kita nyalain, dia langsung berpindah ke 30 fps di 1080-nya. Jadi cuma bisa di 1080 30 fps untuk steady mode-nya ya. Oke guys, kan tadi kita lupa nge-record kamera belakangnya di outdoor. Ini juga ya pencahayaannya full ya, ini di kamera belakang dengan resolusi 2K 30 fps. Nah, ini tetap bisa buat lari-lari kok guys ruangannya. Tuh, ini tanpa steady mode ya. Oke, kalau ini sama pakai steady mode ya guys, dengan resolusi tetap di 2K 30 fps. Kita lari. Oke,
ke belakang lagi, Tecno Camon 50 ini sebenarnya bukan handphone yang paling kenceng atau yang paling wah di semua sisi. Tapi dia lebih ke nerusin apa yang udah dibangun nih sama Camon 40. Yaitu fokus ke kameranya sama pengalaman buat dipakai sehari-hari. Di harga 3 jutaan ini sebenarnya dia udah cukup ngasih paket lengkap sih menurutku. Kamera utama yang masih bisa diandelin, sekarang ada tambahan ultra wide-nya. Baterai yang naik jauh ke 6500 mAh dan IP69K yang jarang banget ada di kelas ini. Dari sisi desain, dia juga kerasa lebih matang, lebih clean, dan nggak kelihatan kayak handphone murah. Cuma ya, tetap ada beberapa hal yang menurutku sih nggak perlu terlalu dibesar-besarin. Kayak 144Hz yang secara real feel juga sebenarnya nggak beda jauh sama 120Hz. Ditambah sama RAM 16GB yang sebenarnya masih campuran sama virtual. Untuk performanya juga udah jelas. Ini bukan handphone yang dibuat untuk gaming berat, tapi buat daily aja kayak sosmedan, foto-foto, atau gaming ringan sesekali oke lah. Jadi selama kalian tahu kebutuhan kalian dan emang kalian nyari handphone yang kuat di kamera, baterai awet, dan juga fitur yang lumayan lengkap di harga 3 jutaan, Tecno Camon 50 ini masih bisa jadi pilihan yang masuk akal. Menurut kalian sendiri gimana guys? Tecno Camon 50 di harga segini tuh worth it atau masih mending ngambil Tecno Camon 40 Pro? Coba tulis di kolom komentar. Oke guys, jangan lupa subscribe juga ke channel Hakom ini dan komen juga kalian mau dibikinin video apa lagi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!